Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skill. Pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan software dari Spectrum Pipis tipe microflat, di mana pada software ini adalah bagaimana kita cara setting metodenya. Maksudnya yang dimaksud adalah di mana sih letak kayak standar, blanco, dan sampel, dan apa yang akan kita baca, apakah absorbensi, Flores, atau lain sebagainya. Oke, pertama yang kita lakukan adalah buka dari software itu, yaitu BNG Labset dengan lambang OM. Kemudian kalau kita mau membuka atau membuat suatu metode, kita bisa klik pada apa yang ingin kita lakukan. Misalkan kita ingin membaca absorbansi, maka kita bisa klik kanan absorbansi, kemudian kita edit protokol atau kita copy penyebutan dulu untuk membuat metode yang baru. Kita kasih nama, misalkan nama saya, gitu. Kemudian kita klik OK, nah akan muncul menu baru di sini. Nah, untuk mengaturnya kita bisa klik kanan, kemudian edit protokol. Ya, kita menunggu karena ini akan muncul. Pertama di bagian ini adalah muncul basic parameter, di mana basic parameter itu kita akan dituntut untuk mengisi namanya siapa. Misalkan kita menggunakan user ya, nama user itu, atau kita mau menggunakan nama sampel yang akan kita uji, misalkan protein atau antioksidan dan sebagainya. Kemudian menu yang kedua adalah tipe microflat-nya. Di sini ada beberapa microflat yang kita bisa lihat. Nah, kita menggunakan microflat jenis apa? Apakah AirFish atau UFish atau FFish atau area, button, dan lain sebagainya. Ya, yang patut kita perhatikan di sini adalah kita harus sesuaikan dengan microflat yang kita gunakan. Misalkan kita pakai 96 U button, maka kita harus memilih yang 96. Kalau kita menggunakan 12, kita milih 12. Kalau kita menggunakan 24, kita milih 24. Ini harus diperhatikan terkait penggunaan microflat itu sendiri. Misalkan kita pakai BNG Lab 96. Nah, pada menu selanjutnya adalah kita dituntut untuk mengetahui mengatur panjang gelombangnya. Di sini ada discrete wavelength dan spektra. Nah, pembacaan kita itu pada panjang gelombang berapa sih? Nah, kalau panjang gelombang 220 sampai dengan 400 itu adalah panjang gelombang dari UV. Sedangkan 400 sampai 1000 itu adalah dari visible. Oke. Biasanya untuk menentukan suatu sampel kita disuruh untuk optimasi lambda tersebut. Nah, kita bisa memperlihatkan dulu sampel kita berwarna atau tidak. Kalau semisal sampel kita berwarna, maka kita bisa menggunakan spektra pada panjang 400 sampai dengan 1000. Tapi kalau semisal sampel kita tidak berwarna, maka itu ada kemungkinan sampel kita adalah di panjang gelombang UV. Makanya kita bisa script pada 220 sampai dengan 1000 atau 400. Apabila kita yakin di panjang gelombang sekitar 220 sampai 400, maka kita langsung stack aja di 400. Untuk penentuan range antara panjang gelombang tersebut, sesuaikanlah dengan jumlah acuan pada sampel yang akan kita ujikan. Oke, ini pada wavelength spektra, kemudian di sini ada resolution 1 nanometer, 2 nanometer, 5 nanometer, dan 10 nanometer. Ini bertujuan untuk melihat kalau semisal 1 nanometer, maka akan dibaca pada range antara 220, 221, 222, dan seterusnya sampai dengan 400. Kalau 2 nanometer berarti kelipatan 2, misalkan 220, 222, 2224, dan lain sebagainya. Dan 5 dan 10 akan mengikuti dengan selisih dari panjang gelombang range yang akan kita ketahui. Selanjutnya pada menu wavelength setting itu ada discrete wavelength. Discrete wavelength itu apabila kita sudah tahu, misalkan dari spektra panjang 220 sampai 400, kita sudah menemukan nih bahwa panjang gelombang atau lambda maksimum itu di sekitaran 200
230 misalkan. Nah, maka kita bisa langsung display webframe pada 230. Oke, pada menu selanjutnya itu adalah path plane correction. Nah, di sini itu adalah kita wajib atau tidak wajib, saya ulangi, di sini itu tidak wajib untuk diaktifkan. Nah, apabila kita mengaktifkan, itu akan mempermudah presisi kita. Misalkan di sini, volume injek kalian adalah 50, maka ditulis 50. Apabila volume injek kalian 200, maka diisilah 200. Oke, jadi ini adalah volume larutan yang kalian masukkan ke dalam microflat tersebut. Oke, kita beralih lagi ke bagian menu layout. Nah, di sini itu kita akan dituntut untuk menuliskan atau kita menggambarkan letak sampel, belangko, kontrol, dan lain sebagainya yang kita injeksikan ke dalam microflat. Caranya, kalau kalian mau menghapus terlebih dulu, klik kiri, kita drag. Klik kirinya ditahan, kita drag sampai semuanya, kemudian kita klik delete. Ingat ya, delete bukan backspace pada keyboard. Oke, cara menentukannya misalkan kita klik blanko, kalau ada blanko kita klik blanko. Kemudian apabila kita menggunakan standar, kliklah standar dari konsentrasi graf terendah dengan tertinggi. Oke, caranya klik standar, klik kiri, tahan, drag, kita ke berapa jumlah standar yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan 5 standar, maka klik kiri sampai dengan A6. Ingat, ini adalah uh, menu atau gambaran dari microflat kalian. Misalkan 1 sampai 12, A sampai H. Kemudian apabila kita mempunyai sampel, kita klik sampel, kemudian diarahkan di mana tempatnya. Bisa dengan, kalau semisal 1, kita dengan double klik kiri. Oke. Kalau ada 2 sampel, kita klik lagi, dan seterusnya. Nah, kalau kita melakukan pengulangan, kita bisa membacanya dengan mengganti grup ini. Kita ganti B. Tujuannya apa? Mengganti grup agar kita mengetahui ketika pengolahan data yang setelah pembacaan, mana sih data yang bagus, mana sih data yang jelek, kita bisa memperkirakan itu. Nah, soalnya sama, klik blanko dulu, klik blank, kemudian standar, kemudian sampel, dan seterusnya. Apabila ada 3 sampel atau 4 seterusnya, klik bagian grup, kemudian sama saja, kita klik lagi, kemudian kita klik. Oke. Nah, nilai ini pada index start value akan bertambah seiring dengan nilai di akhir yang kita klik. Misalkan kita klik di sini 2, kita klik 3, maka di sini akan menjadi 4. Kalau kita klik lagi, di sini akan jadi 5. Jadi ini adalah nilai atau angka yang menunjukkan di belakang mana yang kita klik terakhir. Oke, kemudian di sini ada replikasi, berapa jumlah replikasi yang akan kita baca, 1 atau 2, 3, dan lain sebagainya. Karena saya ini tetap 1 saja, nanti kita lihat dulu mana yang bagus baru kita baca. Nah, kemudian di sini ada horizontal dan vertical, di mana ini adalah menunjukkan cara pembacaan di instrumen UV-Vis. Misalkan kita horizontal, maka pembacaan instrumen UV-Vis mengikuti pola seperti ini. Jadi dia akan dari sini dulu, ke kanan, ke bawah, ke kiri, kemudian ke bawah, kanan, dan seterusnya, mengikuti pola horizontal. Tapi kalau kita klik vertikal, maka dia akan berubah. Jadi dia akan dari atas ke bawah, kemudian ke kanan, kemudian ke atas lagi, dan seterusnya. Oke, sampai sini. Oh, sorry. Eh, ini pola-polanya seperti berikut. Kita mau baca dengan metode seperti apa polanya. Nah, ini akan ada pembacaannya seperti berikut. Oke, sampai sini ada yang sampai sini
Mungkin kita lanjutkan lagi ke bagian konsentrasi. Nah, bagian konsentrasi ini wajib diisi apabila teman-teman mengetahui standar yang kita gunakan. Misalkan pada standar 1 itu teman-teman menggunakan konsentrasi 2 ppm, kita klik 2, kemudian klik standar 2 misalkan 4, 6, 8, 10. Ini wajib kita isi agar tujuannya pada saat pengolahan data itu kita bisa mapping dengan mudah. Oke, pada menu belangko di sini dianggap 0 dan pada sampel dianggap 0. Oke, kemudian di sini ada menu setting option. Nah, misalkan teman-teman mau shaker atau pada sebelum pembacaan ada di shaker terlebih dahulu, kita bisa klik menunya di sini set mode, maukah linear. Linear itu akan dibaca secara linear, kemudian orbital nanti akan dibaca orbital, orbital dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengatur frekuensinya berapa atau 100 sampai 700. Kemudian eee, untuk set-nya itu kita before flat reading dan kita tentukan waktunya berapa, misalkan 3 detik, kita akan tentukan 3 detik. Nah, pembacaan ini tidak wajib dilakukan apabila teman-teman larutannya sudah homogen. Kalau belum homogen, itu bisa dilakukan shading dengan instrumen tersebut. Apabila selesai, kita klik OK. Nah, setelah kita mengatur metodenya, langkah yang kedua adalah kita memasukkan sampel kita ke dalam instrumen. Nah, kebetulan pada menu ini itu belum terkoneksi dengan instrumen kita karena instrumen belum dinyalakan, tapi ketika instrumen dinyalakan, menu-menu yang ada di atas ini dia akan menunjukkan bisa kita klik. Nah, saya jelaskan saja, menu flatout itu bertujuan untuk mengeluarkan wadah microflat pada instrumen. Jadi ketika kita klik flatout, maka instrumen akan mengeluarkan tempatnya. Ini akan saya tunjukkan di bagian lain. Nah, setelah tempatnya sudah keluar, kita masukkan microflat dengan posisi yang kita sesuaikan dengan metode kita. Berarti kan tadi ada A sampai H pada posisi seperti ini teman-teman. Jadi A sampai H 1 sampai 12. Jangan sampai kebalik. Biasanya ada yang kebalik di sini malah A sampai H-nya ke sini, kemudian 1 sampai 12-nya ke sini. Lah, diusahakan jangan kebalik. Jadi 1 sampai 12 di sini, A sampai H di sini. Nanti akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Nah, klik setelah microflat itu kita masukkan, kita klik flat in untuk memasukkan sampel kemudian untuk kita uji. Nah, setelah sampel sudah masuk, maka kita akan bisa membaca. Cara membacanya, kita bisa klik kanan di sini, kita start measurement. Nah, setelah klik start measurement nanti akan terbaca teman-teman. Jadi di sini akan kelihatan test duration-nya berapa menit, kemudian apabila kita melakukan kesalahan, kita bisa berhentikan di sini. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian test result, ini bagian hasil ya, setelah kita pembacaan, nanti kita akan bisa membaca hasilnya secara langsung menggunakan software lain. Software-nya berupa MARS. Nah, selanjutnya menu di sini teman-teman adalah incubation atau priming. Nah, di sini apabila teman-teman misalkan kayak kita menguji antioksidan, dia harus diinkubasi dengan suhu berapa, kemudian setting-nya berapa menit, itu kita bisa diatur di sini. Jadi sampel kalian akan diinkubasi dalam tempat gelap dengan suhu tertentu di alatnya itu. Jadi kita bisa inkubasi di dalam alatnya. Tapi apabila ada mahasiswa yang mau pakai lagi, ya untuk inkubasinya bisa inkubasi di luar instrumen agar tidak
agar teman-temannya tadi bisa menggunakannya. Oke, mungkin itu saja gambaran dari, bagaimana sih cara setting metode secara untuk user atau pengguna, untuk pengguna awal mungkin seperti itu. Selanjutnya nanti akan kita jelaskan bagaimana cara mengolah datanya. Sampai sini terima kasih atas kesempatannya, semua pertanyaan akan saya balas di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.